على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Jamaah maghrib, jamaah isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita basahi lidah kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sebagian ulama menyebutkan apapun yang kalian alami, apapun yang kita alami, baik musibah ataupun nikmat, semuanya dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, karena pada hakikatnya musibah yang Allah berikan untuk kita adalah untuk manfaat buat kita sendiri. Seperti kata Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa sebuah musibah kepada kami melainkan itu manfaat untuk kami. Sehingga apapun yang kita alami, maka sering-seringlah mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapa saja yang bersalawat ke Rasul disebutkan wajabat lahu syafaati, maka tentu wajib untuknya untuk mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Minimal disebutkan dalam sebagian riwayat, kita bersalawat ke Rasul setiap pagi dan sore 10 kali. Makanya pagi habis subuh itu jangan sampai kita lupakan untuk bersalawat minimal 10 kali. Dan juga habis maghrib atau habis asar kita bersalawat ke Rasul 10 kali. Itu minimal. Minimal untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang kita ketahui, amalan kita tidak ada apa-apa. Amalan yang kita lakukan ini tidak seberapa dengan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat terdahulu disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian hikayat, bahawa beliau beribadah ke Allah seumur hidup sampai ratusan tahun. Kemudian ketika meninggal, beliau katanya pengen masuk syurga. Ketika Allah katakan, kamu masuk syurga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Akhirnya kata beliau, ya Allah, saya sudah beribadat kepada engkau sekian ratusan tahun. Karena umat yang dulu umurnya lama sampai 1000 tahun. Kata beliau, saya beribadat kepada engkau ya Allah ratusan tahun. Sekarang engkau masukkan suku ke surga dengan rahmatmu. Terus amalan saya enggak engkau anggap. Jadi beliau merasa enggak enak ketika Allah tidak menganggap amalan beliau yang sebegitu banyak ke Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sekarang panggil malaikat, kita lihat amalmu cukup atau tidak untuk masuk syurga. Dihitunglah amalan beliau, kemudian ditimbang dengan nikmat mata yang Allah berikan. Satu mata enggak cukup. Jadi satu nikmat mata yang Allah berikan tidak cukup amalan beliau yang ratusan tahun tadi. Akhirnya kata Allah, kalau begitu ini mata satu, baru satu mata, belum lagi tangan, belum kaki, belum jantung, belum ginjal. Ya sudah, mulai sekarang wahai malaikatku, ambil dia, lempar ke neraka. Akhirnya ini orang berkata ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya menyerah. Akhirnya beliau memohon lagi kepada Allah untuk dimasukkan syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat amalan yang kita lakukan ini tidak seberapa, Bapak Ibu sekalian. Ini tarawih yang kita lakukan tidak seberapa dibanding amalan yang umat terdahulu lakukan. Ini salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan tidak seberapa. Nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar, yang paling kita butuhkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ niscaya terhadap kita harus sesering mungkin bersalawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan dalam hadis sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kata ulama, kalau Allah sudah memberi rahmat, satu rahmat Allah saja sudah cukup. Apalagi setiap salawat 10 kali. Makanya jangan kita lupakan untuk bersalawat. Basahi lidah kita, ini masih mumpung di bulan Ramadan.
bulan di mana untuk dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali habis asar, 10 kali habis subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahawa ada sebagian mukmin yang dia itu menjadi kawan malaikat. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada sebagian malaikat yang Allah ciptakan untuk menemani manusia, untuk menolong manusia dari mulai ketika ia hidup dalam dunia dan nanti ketika sakarat. Ketika ruh mau keluar, di situ malaikat yang mendampingi. Itu waktu saat detik-detik terakhir ruh mau keluar, itulah kesempatan iblis, syaitan laknatullah alaih ingin memutar balikkan iman. Dibalik itu pula kesempatan syaitan terakhir, yaitu ketika ruh mau keluar. Itu syaitan berusaha sebisa mungkin untuk membuat kita umat Islam meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka saat itu kita sangat butuh yang namanya bantuan malaikat. Bantuan malaikat ini sangat kita butuhkan saat itu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian mukmin yang dibantu oleh malaikat saat itu. Malaikat ketika dia hidup membantu dia, dan ketika dia nanti sakarat, malaikat membimbing dia sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu harapan semua kita mukmin. Untuk apa kita ibadat puluhan tahun, ibadat solat puasa, tiba-tiba meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Semua rugi, bakal sia-sia apa yang kita lakukan. Makanya saat itu saat sakarat itu salah satu hal yang kita butuhkan, yaitu ditemani oleh malaikat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian mukmin yang ditemani malaikat ketika ia masih hidup, dan yang paling utama ketika ia dalam keadaan sakarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguh orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia meyakini dan mengikrarkan bahawa Tuhannya adalah Allah. Artinya apa ketika kita mengakui Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan kita, artinya semua perintah yang diperintahkan kita lakukan dan semua larangan yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu maksud dari Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi di setiap yang ia lakukan maka Allah yang di depan. Ini boleh atau tidak? Baik bisnis yang dia lakukan ini berhubung bulan Ramadan, kadang bagi sebagian kita yang punya warung atau punya bisnis, maka tahan. Apabila datang seseorang yang kita yakin ini muslim, yang dia enggak puasa, pengen makan, pengen minum, usahakan jangan, tahan dulu sementara. Karena rezeki pasti sudah ditakdir, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal berkurang, tidak bakal lebih kecuali sesuai dengan yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita jualan 24 jam, ketika Allah menakdirkan laku sehari rezeki 100.000, ya 100.000. Setuju atau tidak setuju. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Allah. Jadi mereka yang mengikrarkan bahawa Allah adalah Tuhan mereka, sehingga setiap apapun yang mereka ingin lakukan, maka yang paling utama mereka lihat ini Allah setuju atau tidak. Kalau Allah ridha, saya lakukan. Kalau ini tidak Allah ridha, saya tidak lakukan. Itu mereka. Kemudian Allah lanjutkan, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Arti istiqamah, tetap teguh pendirian. Seperti itu, berusaha untuk tidak miring. Berusaha untuk tetap teguh di jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran untuk mereka? Ini orang yang istiqamah. Kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik dari 1000 karamat. 1000 karamat, istiqamah adalah karamah yang paling mulia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati salah satu sahabatnya yang kecil saat itu, Sayyidina Abdullah. Sebagian ulama mengatakan Sayyidina Abdullah ibn Amr bin As. Kata Rasulullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Kamu jangan jadi seperti si fulan. Kana yaqumul lail thumma tarakah. Itu si fulan itu biasanya dia membangunkan malam. Artinya dia bangun malam, salat malam seperti kita salat tarawih, salat isya berjamaah,
salat subuh berjamaah, thumma tarakah. Itu si fulan kemudian sudah rutin ia lakukan, tiba-tiba ia meninggalkan. Sehingga kata ulama, seseorang yang sudah istiqamah melakukan amalan sunnah, sesuatu amalan sunnah, maka makruh baginya untuk meninggalkan. Misalkan kita sudah rutin amalan sunnah tarawih, malam pertama sebulan, seminggu, 2 minggu sudah rutin, maka saat itu meninggalkan amalan sunnah hukumnya makruh. Dan kata ulama, bagi orang yang sudah merutin, sudah istiqamah ke sesuatu amalan sunnah, jika ia tinggalkan sunnah untuk diqadha. Ini seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Suatu ketika beliau mungkin kecapean, malam ketiduran, tak sempat salat tahajud yang biasanya beliau salat. Akhirnya besok hari beliau melakukan salat tahajud, mengqadha salat tahajud yang biasanya beliau lakukan. Akhirnya saat itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ini Allah jadikan siang dan malam. Kenapa? Apa hikmah? Hikmah Allah jadikan siang dan malam, enggak terus menerus siang dan tidak terus menerus malam, tapi Allah ganti siang dan malam. Salah satu hikmahnya, Allah ingin menjadikan untuk orang yang tidak sempat ibadat di waktu malam, dia bisa melakukan siang hari. Bagi orang yang sibuk di siang hari, dia bisa melakukan di malam hari. Mungkin kita siang hari sibuk dengan kerja, bisa lakukan ibadat malam hari. Bagi orang yang mungkin dia sebagai satpam, malamnya sibuk kerja, dia bisa melakukan di siang hari. Itu hikmah Allah jadikan ini bergantinya siang dan malam. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika meninggalkan salat sunnah yang biasa beliau lakukan di malam hari, beliau mengqadha besoknya. Makanya ini istiqamah berat. Istiqamah adalah hal yang paling berat yang harus dianjurkan untuk kita lakukan ketika melakukan sebuah ibadat. Kita usaha untuk teguh pendirian hingga selesai. Maka ini masih ada kesempatan sekitar 15 hari, 16 hari lagi tarawih ke depan. Walaupun sudah mulai saf, sudah mulai maju ke depan, tinggal 3 saf, kita berusaha semoga ini saf bertahan di 3 saf dan tidak lagi maju ke depan menjadi 2 saf. Kita berusaha untuk tetap 3 saf, dan kalau bisa kita ajak kawan-kawan kita yang lain untuk bermundur lagi saf menjadi 4 saf, 5 saf, 6 saf. Karena ganjaran bagi orang istiqamah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat. Ini malaikat. Ini kata Sayyidina Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir beliau, ini kata beliau, malaikat turun bagi orang yang istiqamah 3 kali untuk menemani, untuk membimbing beliau. Yang pertama ketika sakarat. Ini ketika sakarat paling butuh. Yang ketiga dalam kubur, ketika ditanya mungkar dan nakir, man rabbuka, man nabiyuka. Itu pertanyaan memang sekarang di dunia mudah dijawab, tapi nanti di kubur sulit itu pertanyaan. Bagi orang yang istiqamah ini akan datang malaikat yang akan membimbing. Yang kedua, yang ketiga nanti ketika dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kali kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau, malaikat datang untuk membimbing seorang mukmin yang istiqamah dalam melakukan semua amal kebaikan ataupun dalam meninggalkan amal-amalan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ketika turun ngapain malaikat? Kata malaikat, alla takhafu. Wahai mukmin yang sudah istiqamah, alla takhafu. Itu ketika sakarat. Yang saat itu paling genting. Kata malaikat, alla takhafu. Jangan takut. Jangan takut, artinya kita aman. Wala tahzanu, jangan khawatir. Yang pertama jangan takut dan jangan gundah. Arti jangan takut ke depan. Jangan takut apapun yang engkau alami ke depan, insya-Allah aman. Wala tahzanu, jangan gundah, jangan bersedih terhadap sesuatu yang engkau tinggalkan. Itu engkau tinggalkan, harta engkau tinggalkan, itu kata malaikat, jangan bersedih. Karena nanti bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannah, kata malaikat. Ini ketika 3 kali tadi. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat datang ke kita ketika sakarat memberitahu 3 hal ini. Pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih.
Yang ketiga, yakinilah bahwa surga di depan kalian. Inilah harapan semua dari kita mukmin, karena kita hidup di dunia enggak lama. Enggak lama hidup. Sekuat apapun kita kerja, sebanyak apapun duit yang kita miliki, tapi yakini bahwa ada batasnya. Ada batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa im mitta afahumul khalidun. Ini Allah mengucap ke Rasul, wahai Muhammad, kamu saja meninggal. Kamu. Kata Allah, wahai afaim mitta, kamu saja wahai Muhammad meninggal. Afahumul khalidun, apakah mau orang-orang yang lain bakal enggak meninggal, kekal di dunia? Enggak mungkin. Manusia yang paling dicintai Allah bakal meninggal, apalagi makhluk yang lain. Afaim mitta afahumul khalidun, kamu wahai Muhammad meninggal, apakah yang lain saya biarkan tidak meninggal? Tidak, semua bakal meninggal. Dan kita berusaha untuk istiqamah di beberapa hari ke depan, dengan harapan supaya kita meninggal ketika sakarat, ketika dalam kubur, dan ketika dibangkit oleh Allah, turun malaikat yang membimbing kita sehingga kita mendapat berita gembira, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekian, jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.